There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang masa lalu yang buruk. Setiap manusia pasti pernah melalui masa-masa sulit, menghadapi kesalahan, kegagalan, dan penyesalan atas hal-hal yang sudah terjadi. Ada yang merasa terjebak oleh masa lalu yang kelam, dan itu adalah sebuah kenyataan yang wajar dalam kehidupan. Namun, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menyikapi masa lalu yang buruk? Yang pertama, masa lalu adalah bagian dari takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap manusia mempunyai waktu yang telah ditentukan. Maka apabila waktu mereka datang, mereka tidak dapat mengundurkannya dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Masa lalu, apapun bentuknya, adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi baik atau buruk adalah bagian dari ujian hidup yang diberikan oleh Allah. Kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Yang kedua, Allah mengampuni segala dosa. Saudaraku, jangan pernah merasa bahwa masa lalu yang buruk itu adalah bagian dari segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Dalam surat An-Nahl yang artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 119. Meskipun kita pernah berbuat salah di masa lalu, Allah menjanjikan ampunan bagi hambanya yang benar-benar menyesali perbuatannya dan berusaha untuk berubah. Taubat yang tulus akan membuka pintu-pintu rahmat Allah dan memberikan kebahagiaan yang baru. Saudaraku, masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi niat dan langkah kita ke depan adalah pilihan kita. Jangan biarkan penyesalan dan kesalahan masa lalu menghalangi kita untuk berusaha lebih baik di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Yang keempat, belajar dari kesalahan dan terus meningkatkan diri. Masa lalu yang buruk bisa menjadi pelajaran berharga jika kita bersedia belajar dari kesalahan kita. Dalam Islam, proses pembelajaran dan perbaikan diri adalah hal yang sangat dihargai. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki niat, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi proses tersebut. Yang kelima, berdoa dan berikhtiar. Terakhir, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk memperbaiki masa depan. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Kita juga harus berikhtiar, berusaha untuk terus memperbaiki diri, menjaga diri dari dosa, dan senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku, masa lalu yang buruk bukanlah akhir dari segala-galanya. Jangan biarkan hal itu merusak hidup kita. Allah Maha Pengampun dan Dia membuka pintu taubat seluas-luasnya. Mari kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan berhenti berusaha, teruslah berdoa, dan percayalah bahwa masa depan yang lebih baik selalu terbuka bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.